Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya pada hari ini? Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang pelajaran akidah akhlak, di mana dalam pelajaran ini kita akan membahas tentang akidah dan juga akhlak. Di sini Ustadz ingin membedakan antara akidah dengan akhlak, walaupun pada dasarnya akidah itu adalah bentuk dari akhlak seorang hamba kepada Tuhannya, dengan tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah dan lain sebagainya. Adapun akhlak secara umum adalah berbuat baik, berbuat baik, adab seseorang kepada sesama ataupun adab seseorang kepada Tuhannya. Nanti pada pembahasan akhlak, Ustadz akan mengambil hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak dari hadis-hadis sahih. Adapun pelajaran akidah, Ustadz akan ambil dari kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Salah satunya adalah kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillahil Fauzan hafizahullahu taala. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya tujuan diutusnya Rasul dan para nabi adalah untuk memurnikan akidah. Memurnikan akidah. Salah satunya juga Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan akidah orang-orang Arab pada saat itu, orang-orang Arab jahiliyah. Di mana pada sebelum diutus Rasulullah SAW, orang-orang jahiliyah pada saat itu menyembah berhala, tidak mentauhidkan Allah. Maka diutuslah Rasulullah SAW untuk mendakwahi mereka, untuk mengajak mereka untuk mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah Allah dan dalam ibadah. Gitu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang definisi akidah dan penamaan akidah. Mudah-mudahan alat tulisnya sudah dipersiapkan sebelumnya agar bisa mencatat poin-poin ataupun poin-poin yang perlu untuk dicatat ataupun poin-poin yang penting. Yang pertama adalah akidah. Akidah secara bahasa adalah ikatan. Akidah secara bahasa adalah ikatan atau keyakinan yang teguh. Yang mana akidah ini merupakan amalan hati, Dia berada di dalam hati, dia berbentuk berbentuk keyakinan. Adapun secara istilah syar'i, secara definisinya secara syar'i, akidah adalah keyakinan yang teguh, yang pasti, tidak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan takdir buruk, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang gaib. Itu adalah akidah. Jadi adalah keyakinan pasti yang tidak ada keraguan padanya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada kadar baik dan kadar buruk, dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Salah satunya adalah perkara yang gaib. Gitu ya. Jadi keyakinan yang teguh, yang pasti, yang tidak ada keraguan. Itu adalah definisi ataupun pengertian dari akidah. Jadi kalau kita ditanyakan apa artinya akidah, maka kita menjawab sebagaimana yang Ustadz jelaskan tadi. Baik. Kemudian adapun penamaan akidah oleh ahlu sunnah ini terbagi menjadi beberapa penamaan. Yang pertama, akidah juga dinamai dengan al-iman. Akidah juga dinamai dengan al-iman. Jadi nama lain akidah adalah al-iman. Kenapa demikian? Karena al-iman ini, akidah juga membahas tentang iman, tentang rukun iman. Hal ini sebagaimana yang ditulis di dalam kitab ulama terdahulu, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim yang hidup pada tahun 224 Hijriah. Beliau menamai kitab beliau yang membahas tentang akidah dengan Al-Iman.
Yang kedua, penamaan yang kedua adalah tauhid. Nah, ini paling familiar mungkin yang kita dengar. Tauhid itu adalah nama lain dari akidah. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu Kitabut Tauhid. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu terdapat satu bab yang dinamakan dengan Kitabut Tauhid, ya, di dalam Sahih Bukhari. Jadi nama lain dari akidah adalah tauhid. Yang ketiga adalah as-sunnah. Jadi sunnah, as-sunnah ini bukan hanya sebagaimana yang kita pahami selama ini, apabila dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak mengapa. Nah, ini adalah definisi sunnah menurut ulama fikih. Adapun menurut ulama akidah adalah apa yang diyakini dan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW itu adalah as-sunnah. Sebagaimana di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad yang membahas tentang akidah dinamakan dengan Usulus Sunnah, ya, usul-usul sunnah, gitu ya. Nama lain dari akidah selanjutnya adalah Usuluddin. Usuluddin, usul itu artinya adalah rukun. Usuluddin adalah rukun agama, dan ini berkaitan sekali dengan akidah, ya. Sebagaimana salah satu kitab ulama terdahulu Imam Al-Baghdadi yang membahas tentang akidah dinamai dengan Usuluddin. Selanjutnya nama lain dari akidah adalah Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar. Ya, jadi Fiqhul Akbar ini salah satu dari nama lain dari akidah. Sebagaimana Imam Abu Hanifah menulis kitabnya mengenai akidah dengan Al-Fiqhul Akbar. Oke. Selanjutnya adalah Asy-Syariah. Nama lain dari akidah adalah Asy-Syariah. Kenapa demikian? Karena Asy-Syariah dalam bahasa Arab adalah definisi secara syar'inya. Asy-Syariah itu adalah ketetapan Allah. Sebagaimana kitab Asy-Syariah yang dikarang Al-Ajurri adalah kitab yang membahas tentang akidah. Jadi itu tadi tentang definisi ataupun pengertian akidah secara bahasa ataupun syar'i, dan juga penamaan akidah. Dan ini pelajaran tentang akidah ini adalah salah satu pelajaran yang paling penting untuk kita pelajari, karena ini berkaitan tentang surga dan neraka kita. Kalau akidah kita lurus, akidah kita baik, maka insya Allah kita akan selamat di akhirat kelak. Namun jika akidah kita rusak, ya, akidah kita rusak, baik itu dirusak dengan perbuatan syirik, syirik kecil, syirik besar, khurafat, ya, takhayyul dan lain sebagainya, maka kita tidak mengetahui bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, di samping kita menghafal Al-Quran, kita juga harus memperbaiki akidah kita. Jangan sampai akidah kita dirusak oleh perbuatan-perbuatan syirik, baik syirik yang kita ketahui, yang kita sadari, ataupun perbuatan syirik yang tanpa kita sadari. Salah satu perbuatan syirik yang tanpa kita sadari adalah riya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Kemudian ditanya para sahabat, wa ma hiya syirkul asghar? Dijawab oleh Rasulullah, ar-riya. Jadi yang paling ditakutkan Rasulullah SAW terhadap umatnya adalah melakukan syirik kecil, dan syirik kecil itu adalah perbuatan riya. Perbuatan riya ini adalah ketika kita beramal suatu ibadah, maka kita ingin ibadah kita tersebut dilihat oleh orang lain, ya. Itulah perbuatan riya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bisa dipahami, dan jangan lupa untuk mengirimkan catatan rangkumannya ke nomor WA Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.